Dulu waktu masih kecil gitu ya, gambar kan nggak pernah kepikiran kayak apakah Itu ini jadi akan jadi uang suatu hari, apakah ini bisa dijual, apakah ini bisa bikin saya bisa jadi profesi, apakah bisa bikin saya jadi beli apa gitu. Kayaknya kalau tolak ukur sebuah bidang itu passion kita apa enggak, pas kita ngelakuin itu kita nggak mikirin duit sama sekali gitu. Kita nggak mikirin uang, kita mikirin itu karena senang aja, suka aja ya. Kayaknya kalau uang otomatis aja akan datang sendiri gitu ya. Tapi kan banyak orang bilang sesuatu kalau datangnya dari hati pasti akan kelihatan gitu loh. Setuju. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT Podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Pagi ini kita nggak biasa nih ya Mir ya. Kita berubah venue. Settingan tempatnya loh teman-teman. Karena kita sekarang berada di Grand Kemang Hotel di Jakarta ya. Di Jakarta dalam rangka. Nah, hari ini karena kita bukan kedatangan tamu, kita mendatangi tamu. Mendatangi tamu kita hari ini adalah Mas MT. Beliau adalah visual artist. Terima kasih untuk waktunya MT. Lu harus bilang bahwa kita minta MT bisa ngobrol dengan kita nih dalam rangka apa nih? Betul. Ya. Sebenarnya mungkin sebelum kita ngobrol juga orang udah pada bingung nih, ini apa sih gitu ya. Sebenarnya ini ada kaitannya. Nah Mas boleh dijelasin deh sebelum panjang lebar. Oke, halo podcast. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai narasumber buat episode kali ini. Kalau melihat kenapa di belakang kita ada lukisan background ini, mungkin kalau awal ngiranya background aja gitu ya. Ini adalah karya saya yang sedang dipamerkan di Grand Kemang ini dalam rangka Road to ICAT 16 Indonesia Contemporary Art and Design. Jadi ICAT sendiri adalah event tahunan yang selalu berlangsung di lokasi di Grand Kemang ini ya Mas. Jadi bilang dari aku gak lupa pertama kali datang kapan, tapi 2012, 2013 aku pernah datang ke sini, terus beberapa kali juga datang. Yang aku tahu ini adalah event di mana seni hadir dengan berbagai banyak medium, ada yang lukis, instalasi, ada musik, ada pertunjukan gitu. Jadi buat aku juga yang kebetulan lulusan kampus seni rupa, ya buatku ya seni emang selalu menghadirkan sesuatu yang baru, selalu membawa kejutan, selalu membuat kita pulang tuh mikir-mikir gitu. Seru tuh jadinya. Dan ya beberapa tahun yang lalu datang ke sini sebagai pengunjung, sebagai penonton aja, dan tahun 2026 ini adalah tahun yang berkesan karena perdana aku menjadi seniman yang membuka perhelatan ICAT ini. Kan nanti Oktober nih yang event mulai ICAT-nya Oktober ya. Banget. Nah jadi tahun ini ICAT membuat program bikin kayak dua exhibition, mini solo exhibition. Jadi ada dua seniman nanti. Dan aku yang pertama sampai bulan Juni nanti bulan Juni ke Juli ada lagi senimannya, dan habis itu baru Oktober. Jadi kayak semacam jadi ini kayak semacam event pemanasannya dulu lah, atau pre-eventnya ya. Iya. Teasernya ceritanya. Ini kalau konser nih band pembuka Mas. Semacam band pembuka ya. Tapi yang seru adalah, jadi ini kan kemarin udah dibuka minggu lalu ya Mas ya? Minggu lalu ya. Tanggal berapa ya Mas mulainya? Kok lupa ya? Hari Kamis pokoknya. Hari Kamis minggu lalu kayaknya sih. Iya. Minggu lalu. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Iya. 2 minggu lalu. Dan benar-benar ramai banget kita benar-benar kita diundang juga ya, dan kebetulan kita tuh saya terutama terkesima aja gitu bahwa wow ternyata karya itu kan biasa nih Mas ya. Ini pengalamanku kalau kita datang ke sebuah event pagelaran exhibition kayak gitu, tuh karyanya gede-gede Mas. Iya. Kalau ini tuh kayak compact,
anak muda banget menurut gue ya. Yang artinya ya gini loh, kan biasa karya gede-gede rumahnya harus gede-gede ya nggak sih? Sebagai interior designer kan gitu ya. Kalau ini itu tuh nyambungnya. handy banget gitu. Siapapun bisa memiliki kan Mas ya. Iya, siapapun bisa. Nah, konsepnya itu Mas, kenapa dibikin kecil-kecil kayak gini, gimana sih ceritanya Mas? Oh, kalau aku ngelihatnya karena pertama kan space-nya nih, space gitu, pertimbangan secara personal aja gitu. Kalau aku pengen kalau bikin exhibition itu orang bisa berlama-lama gitu, orang bisa berlama-lama ngelihat dan apa ya, kebetulan juga sebagai seniman juga sering juga sih bikin yang ukuran gede gitu. Cuma buat yang kali ini kebetulan aku pengen bikin kecil tapi banyak deh gitu. Karena kan kalau buat mengakali space itu bisa dua pilihan nih gitu. Kamu bikin gede tapi dikit aja karena udah cukup ngisi, atau bikin kecil tapi banyak gitu. Oh, jadi ini emang sengaja udah di planning ya? Iya, udah di planning. Untuk biasa challenge kita sebagai seniman itu kan ketika berhadapan dengan space-nya, gimana kita menguasai space gitu. Gimana menaklukkan space nih gitu. Dan ada perasaan orang tuh yang ngeliat kayak bukan diteror ya, kayak dihujani segala macam visual gitu. Nah, aku pengen menghadirkan itunya gitu. Kayaknya akan lebih pas kalau aku bikinnya dengan format kecil dan disebar dan banyak. Apalagi ini juga secara visual kan aku pengen nge-share soal praktek berkarya aku yang terbiasa bolak-balik nih. Antara bolak-balik. Aku mengawali karir sebagai ilustrator, sering ngerjain kerjaan yang sifatnya komersial, pesanan, terus kadang aku juga berkarya ya menyalurkan idealisme di mana karya yang murni lahir dari pikiran aku sendiri tanpa campur tangan orang lain, nggak harus minta approval orang lain, nggak harus minta persetujuan pihak manapun. Soalnya gitu. awal-awal biasa minta approval ya. Kan ya udah rahasia umum lah ya, ada beberapa teman yang memang mungkin ngerasa kurang nyaman kalau harus minta approval orang lain, karena dia ngerasa ini boundaries gue nih untuk berkarya, gue nggak mau ada campur tangan, ingin ngerasa lebih bebas, ingin ngerasa murni ngeluarin unek-uneknya gitu. Ada juga yang nggak apa-apa gitu. Ya benar. Oh, berarti kalau gitu MT itu diawali bukan sebagai painter, bukan sebagai pelukis, seniman. Iya kan? Tapi sebagai ilustrator justru, benar nggak? Iya, bisa dibilang. Kuliah di seni rupa, tapi memang mungkin karena seni rupa yang sekolahan ya, jadinya kita terbiasa buat kalau bikin karya tuh jangan asal aja gitu. Banyak aturan gitu ya. Banyak aturan yang mungkin nggak terlalu yang baku banget gitu. Apalagi kan kebetulan aku juga ambilnya desain kan, graphic design. Itu juga yang mana graphic design kan kalau di dunia kalau di kampus dulu kan biasalah waktu masih awal-awal masuk kuliah kan kita kan suka naif nih gitu. Apa sih bedanya kalau saya ngambil seni murni dengan desain gitu. Ternyata belakangan ya setelah seiring waktu kuliah terus kerja-kerja segala macam, bergaul segala macam dengan orang berbagai profesi, ya desain adalah problem solving, sementara seni bertanya gitu loh. Makanya jadi maksudnya bertanya gimana? Seni itu kan lahir dari pertanyaan gitu, makanya seniman kebanyakan resah. Kalau nggak resah dia nggak bisa menghasilkan berkarya gitu. Karena kebanyakan memang karya itu kan lahir dari keresahan gitu. Dia bertanya, dia ngerespon, lingkungan, dia ngelihat apa yang di sekitar, bikin dia kok gini, kok gitu. Sementara desain kan nggak untuk itu. Desain mungkin ada seni, tapi cuma sekian persen, sisanya harus saya bikin buat siapa? Terukur gitu. Sementara seni lebih personal kan ya. Tidak ada kebutuhan untuk mecahin problem gitu. Desain ada nih. Mau itu interior, mau itu grafis kan tetap aja kan. Apalagi kayak misalnya ada purpose. Kayak misalnya desain interior mau bikin produk gitu. Kita mau bikin kursi gitu kan harus memperhitungkan enak nggak didudukin gitu. Ergonomis nggak gitu, nyaman gitu ya. Kan kadang mikirin gitu kan gitu. Sedangkan kalau seniman, artis
Belum tentu. Belum tentu. Iya kan, belum tentu. Dia udah kayak orang mau interpretasi apa, Iya. monggo, terserah silakan. Ya. Tapi at the end sebenarnya desain sama art itu ya bisa melebur. Iya kan? Bisa dibilang kakak adik lah gitu. Tambah satu lagi fashion. Nah, Ya kan? iya benar. Kayak jadi sebenarnya masih nyambung gitu loh. Ya. Jadi gak heran ya kenapa tadi dibilang seniman tuh kalau makin resah tuh Iya. untuk itu ya. Jadi Lu nggak boleh baik-baik aja gitu. pencipta lagu itu harus patah hati dulu untuk menciptakan karya yang luar biasa. Luar Gitu biasa ya? dan orang jadi banyak relate kan. Betul. Banyak kan ya mau itu lagu, mau itu karya, orang Betul. gitu. Harus ada sesuatu yang kena di perasaannya dia untuk bisa menghasilkan. Makanya orang-orang seniman itu kelihatan aneh karena memang justru Isi kepalanya tuh banyak banget ya. ya penulis juga kan gitu tuh ada juga tipe penulis yang saya ngerasa di kepala saya ini tumbuh ranting-ranting yang kalau saya tuangkan jadi buku ranting ini berkurang dikit sehingga pusingnya berkurang ada gitu kan bahkan ada kayak quote yang bilang karena keadaan yang normal-normal aja baik-baik saja tidak akan melahirkan apa-apa. Dalam ya? Dalam keadaan yang baik-baik aja Nggak itu akan ada tidak apa-apa, akan menghasilkan apa-apa. Nah, sekarang berarti banyak banget seniman yang keluar. Begitu banyaknya problem Karena sedang tidak baik-baik saja Bukan semuanya. gue yang ngomong. apapun itu. Apapun ya. Nah kalau gitu sekarang MT tuh tadi tuh udah ngomong belum sih MT bahwa dia itu nama lengkapnya siapa? Belum ngomong loh. Ngomong dulu deh sebelum gue nanya sesuatu. Nama lengkap saya sesuai akte adalah akte. Muhammad Taufik. Jadi Terus kenapa jadi MT? awalnya adalah waktu SMP yang mana tahun 92 sudah berapa puluh tahun yang lalu ya gitu. Karena kebetulan aku dari kecil senang gambar dari kecil ya seperti ya biasa anak kecil pada umumnya ya senang gambar dikasih sesimpel dikasih pulpen, dikasih spidol sama buku gambar udah tenang, anteng, nggak perlu cari cara buat menenangkan mesti gimana gitu. Udah karena sering gambar dan sepertinya orang tua juga ngerasa kayaknya emang dia ke situ nih gitu. Terus sering ya pastinya terpengaruh dan banyak baca komik, nonton film, jadinya pengaruh juga sama ini kan ide-ide gambar gitu. Akhirnya sering bikin komik juga, digambar sendiri, difotokopi, dijual ke teman-teman. Nah terus ayah saya menyarankan coba dong kirim gitu, bikin komik strip yang cuma 4 panel gitu kan banyak tuh kartun-kartun di media cetak pada waktu itu kan. Coba aja kirim, siapa tahu dimuat gitu. Ya beliau sih kebetulan karena circle pergaulannya dia nih banyak yang ya beberapa ada yang berprofesi sebagai seniman, kartunis, komikus gitu loh. Jadi kayaknya dia ngelihat kayaknya sama nih gitu yang diperbuat anak saya dengan yang diperbuat sama teman-teman saya. Jadi nih. nggak ngerasa aneh, nggak ngerasa beda aneh. sendiri. Jadi tinggal disalurin aja. Jadi ya udah coba aja dikirim gitu kan. Nah karena mau ngirim itu kan harus punya signature nih. Nama apa yang membedakan kamu dari komikus lain, kartunis lain gitu. Kamu harus punya nama panggung. Karena kalau Muhammad Taufik aja kebanyakan itu namanya sangat standar, sangat umum gitu. Ada berapa juta orang dengan nama itu. Akhirnya beliau mengusulkan MT aja, MTE. Jadi bokap dong kalau gitu. Iya, dia yang mengusulkan nama itu. Seru ya. Full support gitu loh dari. Maksudnya bokapnya involved gitu loh. Involved. Ya kalau aku sih ngelihatnya waktu itu ya kalau nge-trace back ke belakang ya aku nggak pernah nanya sih ke dia tapi analisa aku sih kayaknya pertemanannya dia deh gitu. Soalnya pertemanan dia banyak yang orang-orang yang berprofesi di bidang seni gitu. Ya kayaknya hampir semua sutradara ada, desainer interior ada, graphic designer ada gitu, pelukis ada gitu. Jadi kayaknya itu bukan dunia yang asing gitu. Iya. Bahkan saya ingat banget dulu tuh
sering banget diajak ayah saya buat ketemu teman-temannya gitu, karena teman-temannya seneng gitu, oh masih kecil udah jago bisa gitu ya. gambar, jadinya ya dari situ juga saya jadi sering ngobrol-ngobrol sama teman bapak saya, jadi tahu gitu, oh bikin komik diwarnain di komputer tuh bisa ya, oh bisa, ini namanya scanner, nanti gambar kamu bikin aja di scan, nah nanti masukin ke program komputer, nanti kamu warnain gitu, ya jadi oh gitu. Seru ya. Dukungannya Sampai membuat sekarang. MT itu jadi lebih percaya diri juga. Iya, ya kan? dan ya aku sih bersyukur sampai sekarang waktu kuliah, waktu lulus SMA itu bisa dibilang sama sekali nggak ada bayangan mau ngambil mata kuliah apa selain yang apapun yang mau saya ambil di kuliah nanti, pokoknya harus berhubungan dengan menggambar gitu. Artinya nggak ada galau-galaunya. Nggak ada galau-galaunya, udah Kalau tahu anak yang sekarang ini kan galau tuh, kayak aduh mau ngambil apa ya? Iya. Yang paling gampang apa ya? Dan dia waktu itu sih orang tua ya support gitu. Iya, Karena iya. emang ya mungkin dia juga banyak ngobrol juga dengan teman-temannya, bilang oh masuk aja seni rupa gitu, ambil aja desain gitu. Ya bisa dibilang ini kok gitu. Kalau emang dianya rajin, rutin, terus usaha perluas networking segala macam, kebuka lah jalan. enak tuh punya orang tua gitu. Iya Itu kan yang diinginkan oleh generasi sekarang tuh. Makanya mungkin aku ngerasa beruntung karena mungkin dibandingkan dengan beberapa teman, Iya. aku tidak punya experience gini. Ketika pengen kuliah ambil seni rupa, desain atau apapun, orang tua nggak ngomong mau jadi apa. Nah, sementara tahu kan ada beberapa, mungkin ada teman-teman yang Mira sendiri atau Mas Ren juga yang waktu mau ngambil kuliah seni itu lu mau jadi apa? itu nanti gimana sih gitu, emang ada ininya Iya, gitu, iya, iya, ada iya. masa depannya gitu, Iya. Itu terloncati. terloncat. Itu gue lewati. Oh iya ya. Sudah dilewati. Dulu juga gitu ya. Dulu juga kayak gitu sih mas. Padahal Beberapa ada yang mesti ya, melewati Mau kan. mungkin nggak kebayang arsitektur ngapain sih gitu Iya. kan. Akhirnya dulu sempat salah jurusan, akhirnya balik lagi. Iya. Makanya Ya, lu menyenangkan. melalui proses itu ya. Menyenangkan ketika memang orang tua itu udah tahu bakat anaknya, mungkin dia juga udah bisa bayangkan masa depannya, kan seru ya. Iya. Iya. Ya itu mungkinlah yang perlu orang tua tahu bahwa Iya. pasti anak tuh punya beda-beda bakat, beda-beda keinginan, passion gitu. Iya. Nah, sekarang MT berarti apa? Dikenal sebagai pelukis atau Aku mungkin kalau pelukis iya, ilustrator iya, bikin komik iya, jadi kayaknya ngomongnya apa tuh? apa ya, kayak visual art. Visual art. Visual artist. Visual art. Pokoknya segala Apapun sesuatu yang yang bisa visual, secara Berhubungan visual dengan ya. visual ya. Soalnya kadang-kadang juga pernah juga ada kerjaan komersial gitu, berpartner sama temen, bikinnya animasi gitu, apa ya, bikin gambar nanti yang ngegerakin, kan jadi meluas aja gitu loh. Ya. Betul. Kalau melihat ke belakang kayak dia dulu aku cuma gambar komik dicetak di kertas, sekarang digerakin gitu loh, bisa gambarnya bisa gerak dinikmatinya di layar, Di Itu layar, kan juga di TV. beda lagi Iya, gitu. iya. Artinya mediumnya itu udah macam-macam ya Mas ya. Seiring berkembangnya zaman dan Digital teknologi, akhirnya iya. apalagi sekarang ya. Maksudnya emang ya harus keep up juga sih ngikut teknologi. Ini kalau misalnya kita lihat dari pameran yang sekarang ini mediumnya kan kita lihat dari Akrilik. akrilik. berarti ininya apa, cat akrilik ya. Iya, hand drawing pakai Hand tangan drawing. gitu. Nah tadi tuh Mas MT bilang bahwa bahwa ini udah dipersiapkan, artinya waktu diajak untuk berpameran di sini ini belum ada semua ya. Belum ada. Berapa lama tuh Mas siapinnya sebanyak ini? Pokoknya hitungan bulan sih. Gitu. Oke. Ada mungkin ada 4 bulanan ya gitu. 4 bulan. Ya, Karena karena kan berapa yang dipamerkan sekarang ini Mas? total yang ini sama yang di sebelah ini totalnya 140-an ya. 140 karya yang ada di sini ya. Karena biasanya pameran itu kan ada yang karya-karya itu lahir setelah proses diskusi dengan Iya. kurator, dengan pihak penyelenggara eventnya, mau Iya. bikin apa nih, mau ngomongin soal apa. Oke, ada juga yang memang seniman datang sudah membawa konsep, Karya. sudah membawa karya yang sudah jadi, Iya. sisanya tinggal diterusin. Oh. Berarti ini emang prepare dari prepare. waktu pas mau masuk berpameran di sini ya Mas ya. Jadi lahirnya dari diskusi, ngobrol. Aku sih pengen tahu ya, ini konsep-konsepnya sama semua atau beda-beda sih Mas?
ya secara visual mungkin terlihat beda-beda Ini kan ya. kebanyakan dominan warna biru loh. Kenapa tuh? Personal aja biru Seneng tuh biru. seneng biru. Warna yang kayak selalu bikin saya selalu pulang. Jadi nyoba-nyoba warna lain saya suka, tapi pada akhirnya balik Nggak lagi pulang. ke biru, balik lagi ke biru, balik lagi ke biru. Kalau dia orange mas. Bertahan orange. Saya merah. Iya. Saya juga suka biru mas. Aman. Iya ya. Lagi Nah, biru. terus ini kebayang nggak sih sama MT dengan gambar-gambar style kayak gini nih segmennya kemana sih? Kira-kira bakal siapa sih yang paling tertarik atau untuk ambil dengan style gambar seperti ini? Oh, Apakah kalau segmen random ya? Iya, sangat random. Itu sesuatu yang kita nggak bisa kontrol sih. Iya. Selalu gitu ya? Apapun itu kayaknya itu berlaku juga buat ya mungkin orang bikin lagu, ya, orang bikin puisi gitu, orang bikin film, Ya, orang bikin bahkan bikin apa ya, bikin produk interior gitu juga. Kayaknya kita nggak pernah ini kan, nggak pernah mengkhususkan ini cuma boleh dipergunakan yang ini gitu. Kalau saya sih ngerasa alangkah serunya gitu, alangkah bagusnya kalau ya semua bisa gitu, karena berarti karyaku bisa diterima diterima, kalangan. semua bisa masuk gitu kan. Ya pengennya kan kayak gitu. Gitu. Iya, iya, Kenapa harus cuma dinikmati umur maksudnya tertentu? biasanya gitu. Biasanya yang pasti yang ditargetkan ya mereka yang seneng art ya. mereka yang mungkin puitis, mungkin yang sensitif, mungkin yang nggak bisa ngungkapin apa yang nggak bisa ngungkapin apapun dengan tulisan atau lisan, tapi pakai visual gitu kan. Ada juga. Soalnya kecenderungan seniman itu kan ya gue bikin karya gini karena gue nggak bisa ngomong gitu. Oh, I see. Ya benar. Karena Nah, terus ada di dinding sebelah sana, itu isinya itu jejer-jejer orang selfie. Nah, lu harus cerita selfie, iya kan? Iya kan? Kenapa tuh? Lebih mirror ini ya, mirror picture ya. Mirror picture, ya kecenderungan berkarya di mana kadang ada ada ekspresi personal, kadang ada juga nangkep apa yang terjadi saat ini, apa yang menjadi fenomena saat ini, terus apa yang ngerasa mungkin sedikit ngeganggu saat ini. Nah itu aku ngerasa tuangkan. Ada magicnya nih gitu, kayaknya dijadiin karya seru nih gitu. Ya kan ya kita tahu lah gitu fenomena sosmed. Kalau yang menurut aku secara personal kayaknya udah makin kesini mengaburkan batas antara ruang private sama ruang publik nih gitu. Iya. Mungkin konsep selfie itu kan kalau kita pikir-pikir mungkin zamannya kita masih main tustel ya gitu. Kita kan nggak pernah tuh kepikir motret diri sendiri. Iya. Pasti motret objek lain. Motret objek, motret orang gitu. Iya, Kalaupun kita mau motret kita pasti difotoin orang gitu. Minta Nggak motret pernah orang, gini. iya. Atau pakai timer gitu. Iya. Misalnya kayaknya kita ngerasa motret diri sendiri motret diri sendiri itu kayak buat apa ya gitu, maksudnya apa gitu. Ternyata kan zaman berubah gitu. Ternyata itu bentuk ini juga, ternyata emang bentuk bentuk ekspresi diri juga. Dan ternyata sebenarnya udah lama banget ya. Ini MT bukan sih yang cerita yang dulu tuh sebenarnya Paul McCartney itu sebenarnya udah ngelakuin itu dari zaman kapan gitu loh. Tahun 60 masih pakai kamera analog. Tapi mungkin ya di zaman itu kan nggak tahu konsep, nggak sengaja gitu. Dia cuma ngerasa pakai cermin gue bisa memotret diri gue sendiri nih, oke juga nih gitu. Maksudnya kan cuma sekedar seru-seruan fotografi aja gitu. Nggak tahu nyebutnya apa kan. Ternyata kan bukan jadi tren yang seperti sekarang gitu ya. Ternyata kan makin di sini ya kadang ngelihat ya terutama orang-orang yang aku kenal ya, yang dikenal sama yang nggak dikenal, merasa ini di kamar mandi cuma pakai pakaian dalam. Ya kali ada yang motretin. Iya kan ada yang motretin, terus kayak dia motret diri sendiri terus upload aja gitu, dilihat sama kita semua gitu. Nggak apa-apa ya gitu. Aku sih kayaknya fine aja ngeliatnya, tapi kayak dia nggak apa-apa nih gitu. Dan kayaknya
kita juga sekarang udah mungkin yang si pelakunya juga ngerasa Ya, apa juga. nggak apa juga sih, cuek aja lah gitu. Iya. Jadi kayak kalau dulu tabu, sekarang jadi hal yang dulu kan biasa. kayak ngapain gitu. Iya, Kalau misalnya kita lagi di kamar mandi, ya udah di kamar mandi aja, ngapain itu. Kalau misal abis mandi, abis dandan ngerasa cakep, ya udah dilihatnya pas udah keluar gitu kan. Iya, Ini kan iya. kayak wow gitu. Iya. Masih belum berpakaian lengkap Jadi udah. Berubah ya? jadi budaya. Iya, tanpa sadar Pergeseran jadi budaya. Dulu kan Pergeseran mungkin budaya. apa ya? Ya males lah ya. Jadi biasa itu. Begitu sekarang, makanya mungkin kenapa kamar mandi yang paling bagus karena cahayanya paling bagus sih dari Iya, semua iya. ruangan menurut saya. Iya. Jadi Emang iya? interior designer kan pasti kalau meletakkan cahaya kan pasti ada rumusnya tuh. Bener Ya, nggak? Ya kan? iya. Supaya nggak ada bayangan mungkin dan lain-lain. Oh, di vanity itunya ya, vanity iya. area gitu Jatuhnya ya. nggak boleh dari mana supaya nggak Supaya kelihatan tua, bayangannya dan nggak seterusnya. salah. Nah sebenarnya itu mungkin bentuk apresiasi pada interior designer yang sudah menata kamar mandi sekece itu mungkin. Ternyata Ya. nyambung itu ya mungkin gitu. Bisa jadi ya. Apalagi sekarang kita lihat ya mall-mall atau apapun toilet atau itu tuh selalu didesain secantik mungkin. Iya, menyediakan space. Karena rasanya itu mengakomodir budaya yang baru ini gitu. Iya. Bisa Semua berjalan. rata-rata pada selfie di ruang rias, Dan meja rias. terus terang karya Mas MT itu kan banyak tuh ya, Iya, banyak. banget. Entah apakah ini udah di konsep atau enggak. Aku tuh nyari yang paling relevan sama aku. Terus aku foto. Jadi itu kan Ini ada dua, gitu ya? Iya, kan Iya, ada puluhan dari situ ya. Iya, puluhan. Nah dari semua ada yang cewek, ada yang cowok. Nah yang cowok itu yang gini-gini. Nah ini kayaknya jadi bisa jadi kayak gitu. Mungkin Iya, apa iya. di konsep atau enggak. Tapi gue akhirnya foto 2 foto. Ternyata orang yang nyambung mirroring ya. kayak ini kayaknya Ini gue gua deh. banget Nah, ya. Iya, iya. Oh, Gitu loh, iya Mas. bener Iya, juga kalau ya, emang lucu. dari segi jumlahnya emang sengaja ketika aku bikin ini akan cocok kalau presentasinya dia banyak banget gitu. Iya, kalau satu mungkin kurang terasa kurang ya. lebih itulah impact yang kita dapat selama ini di media sosial ketika kita dihujani hampir setiap menit sama ini kan segala macam bentuk visual, segala macam Ya. tingkah orang-orang yang bersuah foto itu kan. Jadi emang ya aku pengen menghadirkan situasi yang sama gitu. MT sendiri suka selfie nggak? Jarang. Emang kita. Aku ngelakuin selfie itu kalau lagi emang ya momen-momen emang ya ini emang harus selfie sih, kayak lagi ketemu teman lagi di lagi di sebuah acara gitu, terus ingin mengabadikan gitu, terus ya udahlah kita selfie aja emang buat seru-seruan gitu. Sama kan beberapa kali juga ini ya sering solo traveling. Nah itu kayak mau minta tolong ke siapa nih, cuma iya, ada saya iya, dan iya. telepon saya, ya udah. Emang sih itu Jadi selfie dengan alasan tertentu. Karena ada orang yang selfie karena pengen ini aja. narsis. haus iya. Jadi ada yang mengagumi diri sendiri. Iya, Bahasanya iya. gitu ya. Jadi kayaknya harus difoto karena habis dandan. Iya. Ih, cakep banget ya gue. Iya, Gue habis dari salon ini bagus banget kalau nggak difoto gitu Iya, kan. iya. Foto gitu. Ya ketika apa kayaknya orang makin peduli sama appearance ya gitu kan. Iya. Itulah yang mungkin kesini-sini orang kadang insecure kalau bener-bener belum perform gitu. Iya, Sekarang kan performatif adalah sesuatu ya yang penting gitu. Tapi belum tentu Tampilan. juga. Kadang-kadang tuh kan sekarang justru orang belum dandan, orang masih bangun tidur, mereka juga selfie. Ya, Ada Iya juga. kan, Sekarang kan juga, ada berani. challenge-nya tuh. Iya kan? I woke up like this kalau dulu tuh. Before and after kayak gitu. Iya ya, untuk before and after ya, untuk konten pada dasarnya. Gejala-gejala itulah ya yang ditangkap sama MT ya gejala. dalam membuat kan karya. itu kayak apa ya, fenomena sosial juga gitu. Iya, Kayak, iya, fenomena sekarang orang kecenderungannya sosial, ini ha. dulu nggak pernah terjadi, sekarang terjadi. Jadi kayaknya aku ngelihatnya ya mungkin kalau nanti 10-20 tahun lagi di saat orang udah nggak terlalu Iya. selfie banget, mungkin kalau ngelihat karya ini ngerasa oh pernah ada masa di Iya, mana bener, kita bener. pernah segitunya Bener, sama bener. appearance. Pernah ada budaya kayak gini ya, orang-orang tuh selfie, mirror selfie gitu. Ya kalau Iya, kalau iya. kita ngelihat mungkin kalau ke museum gitu ya, lukisan-lukisan bangsawan zaman Renaissance gitu, kita ngelihat kan gila ya, orang pernah
segitunya ya berpakaian Iya, gitu. Iya. Gila ribet banget ya Ribet gitu. banget gitu. Tapi kan Iya, itu iya. simbol, itu Iya, kan iya, betapa iya. orang tuh memuja detil gitu, Iya, sama iya, iya, status. Jadi makin sini kan udah nggak terlalu gitu. Jadi memang pelukis, Fotografer. penggambar, fotografer itu adalah menyimpan memori-memori ya zaman dulu. Sekarang ya mungkin akan datang juga bisa juga dia berimajinasi, Betul. ya kan? Menjadi Menyimpan zaman, penanda zaman aja. Penanda zaman. iya penanda zaman. Iya, iya. Nah dari pameran-pameran ini, dari pameran Road to ICAT ini, kira-kira apa yang dalam bayangan MT yang pengen dicapai sama MT? Yang pengen dicapai ya prosesnya nggak pernah berhenti lah gitu. Kayaknya buat orang-orang kreatif gitu, ini nggak kenal umur ya gitu ya, sampai kapanpun berkarya, Iya, sampai iya, kapanpun benar. idenya ada terus gitu, ngelihat apa tiba-tiba ke trigger gitu, Iya, ngelihat iya, apa iya. dapat ide, kayaknya berlaku buat siapapun. Ngerasa nggak pas kalau nggak pernah tua? Hah? Ngerasa nggak kalau Terasa. kita tuh kayak merasa nggak pernah tua, kayak umur adalah angka gitu. Iya. cuma angka aja emang gitu. Itu nggak tahu diri nggak sih? Terasa aja. Enggak dong. Iya, iya. Ya kerasa, ya paling kerasanya kalau berpameran gitu ya, terutama pameran yang rame-rame gitu ya, grup gitu kan. Kan sering kan kayak pameran sama seniman-seniman yang baru 2 tahun, yang baru 5 tahun berkarya gitu. Iya. Dan nggak perlu ada senioritas. Bener. Ngerasa sama aja Ya gitu ngerasa ya. ya udah sama aja gitu, karena emang iklim itu juga yang aku dapat waktu kuliah sendiri Pak, bahwa ya seni nggak ada kata, Nggak ada batasan nggak ada umur. batasan umur gitu loh. Jadi mau berkarya, mau pameran sama siapapun malah seru gitu loh, Iya, iya. malah jadi seneng kayak oh ternyata gue bisa ini nih, bisa terus berkarya dan bisa ketemu orang baru lagi, Iya, bisa itu bisa- nyenengin banget ya. Kalau tadi ya Mas MT bilang visual artist dan dimulai dari ilustrator, dengar-dengar pernah juga di majalah ya Mas ya, Iya, memulainya ya. awalnya aku masih inget banget dulu masuk kuliah tahun 98. Terus ya udah kuliah bener-bener apa ya, udah ya bayangin dari kecil suka gambar, guru nerangin nyuri kesempatan gambar, dari yang Pasti ya, dimarahin, banyak dari yang coret-coret tuh bukunya. dari yang diancem, dari yang ditahan-tahan dulu, dari yang harus dibiasain untuk membagi waktu nih gitu. Kalau lagi mau ujian belajar, kalau udah ujian lagi libur boleh. Sementara kuliah ya udah, ini emang udah tiap hari nih gambar Iya, nih gitu, iya, tugas. iya. Jadi seneng gitu loh. Sampai apa ya, apalagi di kampus ada komunitas komik juga kan. Dalam Islam buta aku juga suka komik. Terus pas awal tahun 2000 gitu. Awalnya karena Mau lulus tuh ya? Belum. Masih itu kalau di IKJ, aku kuliah di IKJ ini tahun 2000 itu kayak baru tahun kedua kuliah studio. Kan jadi setahun pendidikan dasar dulu, baru tahun kedua dan seterusnya itu udah masuk studio penjurusan kan, Iya. studio graphic design waktu itu. Ada senior aku juga yang bilang ada ini nih, ada project komik gitu, bikin komik buat advertorial iklan gitu di majalah Bobo. Butuh ilustrator gitu, mau nggak gitu. Majalah Bobo, sorry. Iya, majalah Bobo. Ya Allah. Awalnya Bobo dulu. Majalah waktu Majalah kecil. Bobo. Zaman Ya, belum sekolah oke. tuh. Karena ya udah emang seneng gambar, terus wah dapat duit nih gitu. Ya udahlah, buat anak kuliahan Anak kan kuliah mah paling bisa seneng ya ngejob dapet kan, duit. iya seneng udah. Nah dari situ aku inget banget karena timnya itu ada menggunakan banyak komputer gitu kan, dan waktu itu kan internet masih baru-baru ya gitu. Disitulah aku baru mengenal yang namanya bikin email, bikin akun Emang iya tahun 2000-an ya? Iya tahun 2000 iya. Kayaknya Dari tahun pertama segituan kali deh. gimana sih punya email gitu. Itu kan nggak tahu kan, akhirnya diajarin. Terus gimana sih ngirim gambar, attach gambar gitu. Gambarnya di format JPEG dulu, nanti di attach, kirim alamat email yang mau kita kirim Iya, apa. iya. Waktu itu kebetulan di grupnya Femina ada majalah remaja, waktu itu baru terbit, masih edisi baru
masih baru deh gitu, kayak baru 5 apa baru 2 gitu. Apaan? Seventeen. Oh, Seventeen. Kalau kita tahu dulu ada majalah gadis, Gadis, bikin mode, gitu. gitu. Nah, ada nih waktu itu majalah remaja gitu. Terus kebetulan waktu itu aku juga ada freelance di sebuah apa ya, bilangnya brand garment ya gitu. Atau pernah dengar apa enggak Honey and Roberts? Pernah denger. Iya. Pokoknya aku di situ freelance jadi ilustrator dan graphic designer, jadi bikin desain buat kaos gitu kan. H&R Nah, ya. biasanya kan terbiasa nge-layout di komputer, bikin gambar pakai komputer gitu. Nah, terus karena itu si brand garment ini marketnya remaja, jadi dia kan sering beriklan di majalah-majalah remaja. Jadi di kantor numpuk tuh majalah remaja. Aku iseng-iseng baca terus ya, wih ada majalah baru nih gitu, ada majalah baru. Terus di halaman, kan biasanya kalau majalah itu kan ada halaman surat pembaca yang kirim-kirim lah gitu kan, yang nanya-nanya tentang majalah lah gitu, ngobrol sama redaksi gitu. Nah, itu tuh sering ada yang ngirim-ngirim ilustrasi. Supaya, seru ya gitu. Kayaknya gue bisa deh nih gitu, bikin gambar-gambar gini nih gitu, lucu-lucu gini. Terus ya udah, dia ada alamat emailnya kalau buat ngirim surat pembaca kan. Sebelum ada email kan orang ngirim kartu pos kan, atau ngirim pakai amplop kan buat surat pembaca. Ini kayak wah, lebih praktis nih. Udah ada gambar-gambar yang sebenarnya itu gambar-gambar desain buat kerjaan, tapi bisa lah gitu. Terus Gayung bersambut nih gitu, dari redaksinya langsung ngebales, kebetulan kita lagi nyari kontributor nih gitu, tertarik nggak gitu. Boleh dong gitu. Ya udah, akhirnya ngasih nomor teleponan, janjian ke kantornya Seventeen. Udah dari situ jadi lanjut gitu. Lumayan nih gitu, apalagi kan freelance kan, jadi waktunya fleksibel, bisa ngerjain di mana gitu kan, di rumah nanti pulang. Jadi terus. udah sembari kerja pada saat kuliah dong. Kuliah terus karena majalah kan, waktu itu majalah otomatis majalah akan dilihat sama pembaca, dilihat sama klien, dilihat sama orang brand. Nah, networking nih jadinya. Jadi ada majalah lain tertarik, pengen digambar juga, nambah lagi ke majalah satu. Terus ada temen yang kerja di majalah nawarin juga, mau nggak jadi kontributor gini nggak? Itu lagi nama terus. Jadi kayak ngerasa, lumayan nih gitu. Bisa, bahkan waktu itu bisa bayar uang kuliah sendiri. Luar biasa. Mauan soalnya. Sangat menginspirasi anak muda. Jadi emang dari majalah sih awalnya. Iya. Baru setelah itu ke mana lagi tuh Mas dari majalah? Dari majalah terus bikin cover CD buat band penyanyi. Iya banyak dulu dari 2004 sampai 2011. Wow. Jadi ya pokoknya karena kuliahnya graphic design, secara teknis kan, secara keilmuan kan kita belajar nge-layout, belajar ngedesain. Ya udah, ada kerjaan-kerjaan di mana ini kan meraktekin ilmu. Iya, benar. Terus bahkan karena sering gambar buat majalah, jadi dulu kalau kita gambar buat majalah, di halaman kredit itu tuh ada nomor telepon kita. Ada nomor handphone. Biar dikontak ya. Dikontak. Jadi itu dulu emang bisa dibilang portfolio berjalan lah gitu. Dan gampang dikontak gitu loh. Jadi waktu itu ya sering aja gitu dapat SMS atau langsung ditelepon calon klien atau potensial klien atau siapa yang tertarik untuk menggunakan gambar yang aku bikin. Udah dari situ pernah akhirnya suatu hari ditelepon sama penerbit Gramedia, ditanya, pernah bikin cover buku nggak gitu? Gue bilang, saya belum pernah bikin cover buku, tapi saya tahu caranya gitu. Karena secara teknis ya tahu lah gitu, pakai softwarenya resolusinya berapa, terus bikin filenya mesti gimana tahu gitu. Tapi saya nggak pernah. Ya udah gitu. Terus ya udah sampai hari ini kerjain, bikin cover buku segala macem. Seru banget. Kan informasi buat kita kan. Kalau yang sekarang ini kan temanya sesuai tadi ya, budaya. Pernah nggak sih Mas tentang politik misalnya? Menggambar dengan tema-tema. Kan ini kan tadi ada tema tentang budaya orang selfie gitu ya. Pernah nggak atau mencurahkan keresahan tadi itu misalnya gitu ya, dengan tema-tema selain sehari-hari gitu? Politik
Sejujurnya aku malah belum pernah bikin tentang Belum ya? politik karena ngerasa Nggak tertarik. ya nggak tertarik, terus nggak apa ya, kayaknya ekspertisnya bukan di situ Bukan di deh. situ, Sama ya. ini lebih apa kayak malah marah-marah nanti. Tuh. Maksudnya kalau buat Iya, iya. kalau buat aku pribadi iya. Secara emosional itu mengganggu iya, banget mengganggu ya. mengganggu. Jadi kayaknya walaupun ada hal-hal yang mengganggu, tapi kayaknya politik bukan hal-hal Bukan yang bagian. bukan tipe hal mengganggu yang sampai aku harus tuangin jadi karya gitu. Iya, iya, iya. Kayaknya nggak pengen ya gitu. Mending ignore ya. Lebih mungkin tahu aja iya gitu. Tahu Iya, aja, iya, bukan iya. berarti ignore ya, bukan Iya, berarti nggak iya, peduli iya, ya. iya, Tetap iya. tahu aja, tetap ya ada peduli juga gitu. Cuma kayaknya kalau untuk apa pengennya sih ngerubah menjadi lebih baik gitu ya, tapi kayaknya nggak punya power nih gitu. Jadi memang tiap orang beda-beda. Beda-beda. Ren. Iya. Karena Kayaknya lebih memang interestnya kemana. bagaimana mereka juga Iya, kayaknya berinteraksi gitu ya. lebih asik, lebih seru kalau yang sifatnya sosial gitu. Iya, Karena iya, aku iya. ngelihat kayaknya kalau sosial kayak ngobrol sama banyak orang aja gitu. Kayaknya lebih bisa menertawakan, lebih nyantai gitu loh, Iya, 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 iya. dinikmati. Dari kejadian sekitar kita gitu ya. Kalau politiknya ngeri gitu. Iya, karena nggak semua orang juga into pada itu. Iya, Iya, emang iya, nggak semua sih. benar-benar. Kalau kayak kan tadi kan ngomong cover majalah, poster Ilustrasi majalah, ada nggak ilustrasi sih? dalam, ah? Poster film mengilustrasikan gitu kan sekarang Film banyak ya. belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum. Tapi artinya ya bahwa apa namanya keahlian Mas MT ini ya itu tadi bisa Seluas itu. seluas itu gitu. Iya. Kan karena background tadi desain grafis ya Mas ya. Background desain grafis. Kalau mau backgroundnya lagi malah komik, seneng gambar. Komik. Justru awalnya. Karena kalau yang setauku ada beberapa desain grafis itu juga yang akhirnya mendekatnya ke properti juga, ke architecture design Oh, iya, iya, gitu-gitu ya. Bikin apa namanya artinya promosi untuk sebuah perumahan kayak gitu tuh juga iya, sampai iya. ke sana Iya. gitu. Ke Karena kan itu kan iklan, tools iya kan, untuk maksud gua. bagaimana orang itu bisa cuman dilihat dari poster ininya tuh Tapi udah memang, tahu gitu. tapi memang desain grafis tuh luas banget sih ya. Luas Teman kok gue gitu. tuh lulusan desain grafis tuh bisa sampai JIO segala macem, banyak banget. Sebagai basic, sebagai basic dia ngedesain, punya desain thinking gitu-gitu kan juga Iya. kepake itu. Iya, iya, Apalagi iya. ada beberapa teman-teman juga yang ya dari kampus lain atau yang sekampus gitu kan, ya kalau udah umuran segini kan rata-rata udah banyak yang buka kantor sendiri Iya. gitu kan, ngerjain project-project dari klien yang ya backgroundnya udah beda-beda kan. Betul, betul. Kita lagi bikin company profile Nah, sebuah perumahan, Iya, ada yang iya. bikin company profile buat hotel. Iya, iya, Kan iya. tetap aja ilmu desainnya kepake gitu. Iya, Ya iya. macam-macam, ada yang bikin ini apartemen, tetapi karena apartemennya harganya terbilang mahal, jadi gimana caranya bikin image-nya emang Mahal juga gitu. Ya, mahal jadi Mahalnya nggak kelihatan. jadi waktu itu dia bikinnya packaging itu setiap pembeli yang baru beli unitnya itu dikasih box gitu, boxnya juga bagus, tebel warna hitam doff gitu, yang kalau dibuka tuh ada si Ada gift-nya. bookletnya, ada kuncinya gitu, jadi wow. ya ilmu desain Ya, gitu kan, strategic marketing lah ya, strategic termasuk marketing kan. gitu loh. Kan kita kan kalau namanya juga desain komunikasi visual, kita kan mengkomunikasikan gitu. Iya, iya. Pasti kan kita beda nih. Kita dapat klien yang marketnya buat kelas ini sama marketnya buat kelas ini. Kita jadi tahu nih gitu. Bedanya ya. Makanya kalau kita sekarang kan contohnya gini nih, kita ngeliat iklan aja. Misalnya lagi sama keluarga nih gitu. Kalau keluarga kan suka, karena mereka bukan backgroundnya desain atau komunikasi visual gitu kan, selalu gampangnya kayak, iklan ini kok norak sih gitu. Sementara kan kalau kita yang udah sering berkecimpung di bidang ini kan kita bisa bilang, Iya, itu iya. marketnya, karena market yang dia Yang tuju dijual apa? itu. Iya. Karena emang brandnya masuknya
buat dikonsumsi orang-orang yang stratanya di situ, makanya dia harus tampil dengan gaya komunikasi kayak gitu biar masuk. Gitu. Iya. Kalau dia pakai bahasa yang aneh-aneh, bahasa yang nggak sampai gitu, nggak efektif, nggak problem solving gitu. Jadi iya. Kan. Seru ya. Dan nggak semua desain grafis bisa jadi pelukis nggak sih Mas? Kayaknya harusnya sih bisa-bisa aja ya. Bisa ya? Bisa-bisa. Beda genre aja kali ya. Beda genre aja. Kayaknya makin kesini banyak juga teman-teman yang genre, beda interest aja. Iya, beda interest. Iya kan? Soalnya emang ini kalau ada temen juga yang sekarang malas lebih sering seniman daripada graphic design. Ada juga karena ya. dia ngerasa kalau di desain gue harus mikirin beberapa unsur. Proses. Sementara kalau di seni gue cuma mikir satu unsur aja. Ya ini yang gue kulik-kulik terus gitu kan. Nggak semua orang terbiasa dengan itu kan. Nggak semua orang mau ngulik gitu. Iya. Itu ya, artinya bahwa apa yang Mas MT lakukan sekarang ini sebenarnya ya itu dekat banget dengan masyarakat tadi ya, misalnya pengguna atau penikmat lah ya gitu. Nah, balik lagi ke pameran ini, Road to iCat, ini tuh dipamerkan saja atau bisa dimiliki? Bisa dimiliki. Nah, dimiliki bagaimana caranya? Mungkin ada teman-teman yang pengen begini terus kontak gimana? MT atau kontak iCat. Kontak iCat, datang langsung ke iCat karena ada di bagian meja tamu ada katalog dari semua karya ini yang jadi bisa di-book gitu ya. Ini bisa punya di-book, gue nantinya dan gitu ada ya. price listnya dan bahkan harganya juga masih bisa didiskusikan kok gitu. Nah, itu buat teman-teman tadi kan. Ini cocok-cocokan antar ruangan ya. Kalau aku tadi kayak aduh ini cocok deh di kamar gue, ini cocok deh di ruang di foyer dan seterusnya. Dan ini yang pasti sampai bulan Juni ya Mas ya pamerannya. Sampai 7 Juni. Tanggal 7 Juni. Jadi kalau teman-teman yang pengen tertarik lihat karena ada waktu jalan-jalan ke Grand Imam melihat karya MT ya. Bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Duh, jam lumayan 10 luas. sampai jam 8 malam. Yang pulang kantor masih sempet. Masih bisa. Ya kan? Ibu-ibu yang habis nganter anaknya sekolah masih bisa. Bisa lah. Bisa kan Mas ya? Langsung. So, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Mas. Buat teman-teman ya yang mungkin penikmat juga karya gitu. Atau bahkan yang pengen jadi kayak Mas MT itu bisa jadi ya. Anak-anak muda yang gue pengen deh kayak Mas MT itu apa yang mereka harus lakukan? Atau mungkin ada tips buat mereka Mas? Kalau tips ya nikmatin aja prosesnya yang pasti gitu. Sama kalau aku ngeliatnya gini, kayaknya kalau tolak ukur sebuah bidang itu passion kita apa enggak, pas kita ngelakuin itu kita nggak mikirin duit sama sekali gitu. Kita nggak mikirin uang, kita mikirin itu karena senang aja, suka aja ya. Kayaknya kalau uang otomatis aja akan datang sendiri gitu. Gue tuh pernah dengar omongan ini yang ngomong Ari Indra. Lu nggak tahu kan? Terus Mas, kenapa jadi Ari Indra? Lagi ngobrol ya? Gara-gara persis. Jadi seperti yang MT ngomong, jadi kalau kita melakukan sesuatu karena kita senang dari hati, uang itu akan datang dengan sendirinya. Gitu. Artinya, lanjut Mas. Iya, kayaknya kurang lebih juga ya yang aku rasa dan aku lakuin juga kalau diinget-inget lagi kayaknya gitu deh. Dulu waktu masih kecil gitu ya, gambar kan nggak pernah kepikiran kayak apakah itu ini akan jadi uang suatu hari, apakah ini bisa dijual, apakah ini bisa bikin saya bisa jadi profesi, apakah bisa bikin saya jadi beli apa gitu kan nggak tahu gitu. Ya, Yang aku pikirin waktu itu cuma seneng komik, terus seneng gambar. Terus pas gambar tuh kayak tenang aja gitu enak ya. Ternyata pengen gambar ini, pengen gambar itu, ngelihat jadi punya ide lucu ya bikin komik ceritanya kayak gini, gambar gitu. Jadi teman-teman tuh ya tadi kalau kita dengar tipsnya dari Mas MT gitu ya, ketika udah punya passion, just follow your passion. Big money follow you, gitu ya Pak? Iya, big money follow you. Dan ya mungkin nggak bukan klise ya, tapi kan banyak orang bilang sesuatu kalau datangnya dari hati pasti akan kelihatan gitu loh. Setuju.
datang. So, jadi teman-teman kalau yang ingin mau lihat dulu pamerannya dulu bisa ke sini atau Mas MT juga punya studio nggak yang kira-kira teman-teman kalau pengen ketemu Mas MT atau Kita mau jalan-jalan lihat di mana karya-karyanya gitu. MT. Ya bisa ngelihat kalau mau lebih praktisnya bisa mampir ke Instagram aku di @emte ya pokoknya di follow aja dan bisa DM langsung Mas MT untuk Iya, DM janjian untuk ngobrol dan seterusnya. Gitu Kalau ya, Mas, studio mungkin ya bisa-bisa aja sih, cuma mohon maaf masih berantakan jadi ya gitu Tinggal deh. ketemu di sini aja. Namanya juga banyak ngelukis. Oke, Mira ada lagi yang mau ditambahin? Cukup ya? Oke teman-teman, jangan lupa sampai tanggal 7 Juni pameran Road to iCat 2026, pameran karya Mas MT ada di sini. So nanti juga akan ada di iCat ya Mas ya di bulan Oktober 2026. So thank you so much teman-teman yang udah lihat ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.